Hai guys, hari ini saya akan memandu kalian langkah demi langkah untuk menciptakan animasi AI yang menakjubkan tanpa perlu mencari kemana-mana. Saya akan berbagi petunjuk rinci dan pengaturan yang saya gunakan untuk menghasilkan visual yang indah dengan gerakan kamera yang dinamis. Untuk memulai, kalian perlu menginstal yang namanya Stable Diffusion. Saya telah membuat video yang menjelaskan langkah demi langkahnya dan kalian bisa menemukannya di deskripsi atau yang ada di sini. Setelah kalian menginstal dan meluncurkan Stable Diffusion, langkah berikutnya adalah menginstal ekstensi yang bernama Deforum. Pergilah ke tab ekstensi, klik Load From di bawah Available, dan gulir ke bawah hingga menemukan Deforum. Meskipun saya sudah menginstalnya, kalian belum tentu sudah menginstalnya. Jadi jika tombol install masih muncul, kalian cukup mengeklik tombol tersebut dan menunggu beberapa menit. Setelah instalasi selesai, pergilah ke tab install dan klik apply dan restart user interface kalian. Kalian akan melihat tab extension Deforum yang ada di toolbar yang atas itu guys, sudah muncul. Jadi klik dan akan muncul menu-menu dari Deforum tersebut. Untuk menciptakan gaya visual yang kalian inginkan, kalian perlu mengunduh yang namanya model AI khusus yang disebut dengan Ref Animated. Tautan untuk mengunduh model tersebut dapat kalian temukan di deskripsi di video ini. Klik tautan dan unduh file tersebut, dan setelah kalian sudah mengunduhnya, kalian ambil file tersebut dan taruh di model di bagian folder yang namanya Stable Diffusion. Sekarang mari kita atur beberapa pengaturan agar mendapatkan output yang sesuai. Jadi sebelumnya kalian harus mereload terlebih dahulu model yang kalian pakai sesuai dengan model yang barusan kalian download. Saya akan menjelaskan fungsi setiap pengaturan ini secara singkat, dan kalian dapat melakukan pengaturan ini secara manual atau menggunakan file pengaturan yang telah saya sediakan atau sudah saya terapkan di sini. Di bawah tab Run, udah mengambil sampel menjadi DPM SD. Atur stepnya menjadi 25. Semakin tinggi jumlah langkah-langkahnya atau stepnya, semakin baik kualitas animasinya. Jadi jangan ragu untuk meningkatkannya. Saya akan mengatur dimensi menjadi 720 x 1280. Namun nantinya dalam video ini saya akan menunjukkan cara memperbesar resolusinya. Pindah ke tab Keyframes dan atur mode animasi menjadi 3D. Ubah batas menjadi warp. Kalian dapat memilih jumlah frame yang kalian inginkan, yang akan menentukan durasi animasi kalian. Saya mengatur durasi saya menjadi 600 frame. Jadi langkah selanjutnya yaitu mengatur stack schedule. Sangat penting nih. Setelah mencoba beberapa pengaturan, saya menemukan bahwa schedule yang saya berikan ini atau rumus ini bisa bekerja dengan baik. Kalian dapat mengakalinya sendiri. Jadi schedule dimulai dengan kekuatan yaitu 0,65, dan saat mencapai frame 25 nilai tersebut berubah menjadi 0,55. Jadi kalian klik di tab motion, berisi semua pengaturan yang mengontrol gerakan kamera. Jadi di situ ada beberapa sumbu yaitu X, Y, Z. Itu kalian bisa mengeksplor sendiri. Tapi kalau kalian bingung, kalian bisa mencontoh atau meniru setting-settingan yang sudah saya siapkan di sini. Untuk menghasilkan gerakan kamera yang sama dengan animasi saya, kalian dapat menyalin pengaturan yang tepat yang saya gunakan di sini. Namun kalian juga bisa berkreasi dengan menggunakan schedule untuk mengubah gerakan dan rotasi kamera pada sumbu yang berbeda seiring waktu. Gulir ke bawah ke tab Field of View dan atur FOV menjadi 120 untuk sudut pandang yang lebih luas. Jadi tak ada patokan buat ini. Jadi untuk lebih aman ya kalian bisa ngikutin settingan dari saya gitu guys. Dan setiap berurusan dengan noise, kalian perlu mengubah schedule ke nilai ini. Saya harus mengakui bahwa saya tidak menciptakan pengaturan ini dan tidak sepenuhnya memahami cara kerja rumus tersebut. Penghargaan penuh kepada pencipta TikTok yang memberikan pengaturan ini kepada semua orang. Jadi selanjutnya buka tab anti blur dan atur jadwal jumlahnya menjadi 0,05. Semuanya tampak baik sampai saat ini. Selanjutnya mari kita siapkan prompt kita. Kalian mungkin pernah melihat bahwa dalam beberapa video adegan berubah secara dramatis dari waktu ke waktu. Ini dapat dicapai dengan menjadwalkan prompt yang berbeda pada waktu yang berbeda. Misalnya, secara default kita akan memulai dengan prompt ini pada frame 0. Ketika mencapai frame yang 30, EA akan memulai menghasilkan prompt ini ataupun prompt yang berbeda. Kalian dapat menambahkan
prompt kalian sendiri untuk menjadi lebih kreatif dan membuat animasi kalian lebih personal. Langkah selanjutnya sangat penting karena tujuannya adalah untuk memulai dengan video kalian sendiri dan secara bertahap beralih ke animasi AI. Pertama-tama, aktifkan pengaturan init untuk memberitahu AI bahwa kalian ingin mulai menyebarluaskan frame pertama menggunakan gambar kalian sendiri. Jika kalian sudah merekam video kalian dapat menggunakan perangkat lunak pengeditan apapun untuk mengekstrak gambar awal. Sebagai contoh, saya akan menggunakan Premiere Pro setelah mengimpor klip kalian ke urutan pilih frame yang ingin kalian mulai dari untuk mengekstraknya. Klik ikon kamera untuk memilih lokasi penyimpanan gambar kalian dan klik OK. Selanjutnya, navigasikan ke file yang diekspor. Klik kanan dan pilih salin jalur dan terakhir tempelkan jalur ke gambar awal kalian. Yang perlu kalian lakukan sekarang adalah menyiapkan beberapa pengaturan output. Saya akan merekomendasikan pengaturan frame rate menjadi 15. Jika kalian ingin video dengan resolusi yang lebih tinggi, kalian dapat mengaktifkan fitur upscaling. Tetapi ini akan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Sekarang kalian dapat mengklik tombol generate untuk menjalankan AI. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses ini tergantung pada perangkat keras dan pengaturan yang kalian gunakan. Sekarang saatnya untuk melihat hasil karya kalian. Kalian dapat mengunduh hasilnya dari tab output dan menjalankan animasinya yang dihasilkan. Jika kalian tidak puas dengan hasilnya, kalian dapat mengulangi proses ini dengan mengubah peraturan yang berbeda-beda. Perlu diingat bahwa semakin tinggi resolusi dan durasi animasi, semakin lama pula prosesnya. Jadi selamat mencoba dan jangan takut untuk bereksperimen dengan pengaturan yang berbeda. Jadi selamat berkarya dan jangan lupa untuk like dan share video ini dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Dan terima kasih dan see you next video dan bye bye.